Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tazkiyah TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam acara Syiar Ekonomi Islam bersama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah, Kampus Pelopor Ekonomi Syariah. Dalam hidup diperlukan etika dan tata krama agar hubungan antar sesama manusia itu berjalan dengan baik. Begitu pula dengan etika dalam menjalankan ekonomi syariah. Rasulullah SAW memberikan petunjuk terkait bagaimana seharusnya kita punya nilai etis dalam menjalankan ekonomi syariah. An Abdullah ibnu Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang jika engkau miliki dalam menjalankan konsep berekonomi syariah ini, maka engkau akan mendapatkan segalanya dan dunia tidak berarti bagi dirimu. Apa 4 hal itu yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnis dan usahanya sesuai dengan petunjuk syariah? Yang pertama adalah Rasul mengatakan hifzu amanah, menjaga amanah. Dalam setiap transaksi bisnis, ketepatan waktu, kualitas barang harus dijamin dan Islam memberikan garansi yang disebut dengan amanah. Menjaga amanah dalam Islam tidak harus sepihak, dia harus dua arah. Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Addil amanata ila man i'tamanaka, wala takhun man khanaka." Sampaikanlah amanah kepada orang yang selayaknya mendapatkan amanah, wala takhun man khanaka. Jangan engkau berbuat khianah terhadap orang yang mengkhianatimu. Mungkin sebagian orang akan berbuat amanah ketika orang itu amanah kepadanya. Tapi sebaliknya dia akan khianah ketika orang itu berkhianat kepadanya. Islam mengajarkan etika berbisnis dengan siapapun. Harus amanah meskipun orang yang menjadi rekan kita tidak amanah, kita harus tetap amanah kepadanya. Dengan kata lain, amanah dalam setiap waktu dan dalam kondisi apapun itu adalah prinsip yang wajib dilakukan oleh seorang pengusaha muslim. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sidqu hadis, berkata jujur, mengatakan kualitas barang ini baik atau tidaknya dengan tidak mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria barang yang dia tawarkan. Harus ada kejujuran, karena Rasulullah memberikan garansi bahwa orang yang jujur itu pasti akan masuk surga, dan sebaliknya orang yang berbohong itu nerakalah sebagai tempat balasan baginya. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, sampaikan barang itu apa adanya. Jika memang kualitasnya B, maka katakanlah B. Jangan dibolak-balik, yang itu akan merugikan kedua belah pihak. Islam melarang dengan keras kegiatan yang penuh dengan kezaliman. Karena kejujuran akan mengantarkannya untuk selalu berbuat baik, dan kebaikan itulah yang akan membuat ia masuk surga. Bukankah hidup kita sebagai seorang muslim adalah mendapatkan keberkahan dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah husnul khaliqah. Diperlukan pelayanan yang maksimal. Sebagaimana ada konsep service excellent, pelayanan yang prima, dalam Islam kita harus memastikan pelanggan kita, lawan bisnis kita, itu merasa nyaman sehingga ia akan selalu ingin bersama kita dan tidak pernah mau melepaskan transaksinya bersama dengan kita. Dengan kebaikan dan santun yang luar biasa serta akhlak yang baik, itu merupakan salah satu prinsip yang menjaga kenyamanan dan keberlangsungan pelanggan dan penjualnya. Yang terakhir adalah ifatun fi tu'mah. Apapun transaksinya harus dipastikan halal, tidak tergantung unsur yang haram. Dia harus pastikan sekecil apapun dia harus halal
Karena Rasul mengatakan iffatun fi tu'mah, pastikan meskipun hanya seteguk, hanya segenggam, dia harus halal dan tidak boleh ada haram sedikit pun di atasnya. Maka dengan 4 ini, insya Allah, Rasul telah memberikan kepada kita semua kepastian untuk memiliki keuntungan yang luar biasa, melebihi apa yang ada di dunia ini, jika kita berpegang kepada 4 prinsip ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berupaya menjadikan hamba-hamba Allah yang selalu berusaha mencari keberkahan dengan perintah-perintah Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan dapatkan kebaikan itu dan keberkahan itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Demikian apa saya sampaikan. Kita bertemu pada lain kesempatan dengan judul dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.